Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Black Panther, yang dimana T'Challa akan di-recast oleh MCU untuk beberapa project MCU Multiverse Saga ke depan. Nah, kira-kira siapakah yang cocok dan apakah ini adalah jalan terbaik untuk Black Panther di MCU mendatang? So Mario Booster, let's break down this video. I never yielded, and as you can see, I am not dead. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba MCU memberikan sebuah kabar kalau Black Panther akan segera di-recast untuk masa depan MCU mendatang. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa Black Panther sekarang itu adalah Shuri, yang dimana dia memberikan kekuasaannya kepada M'Baku untuk menjadi pengganti sementara mendiang kakaknya T'Challa, setelah terjadi di film Black Panther Wakanda Forever tahun 2022 kemarin. Dan juga kita tahu sendiri bahwa di film itu menceritakan tentang kematian T'Challa akibat penyakit misteriusnya, sehingga Shuri sebagai adik kandung tunggalnya akan menggantikan dia sebagai raja untuk memimpin Wakanda tersebut, karena memang aktor aslinya Chadwick Boseman sudah meninggal di tahun 2020 akibat penyakit kanker yang ia derita selama bertahun-tahun. Rest in peace Chadwick. Nah, sebenarnya kalau MCU mau nge-recast aktornya sebelum film itu dimulai, itu gak masalah, karena T'Challa masih dianggap hidup di MCU. Tapi sekarang sudah terlambat, T'Challa sudah mati dan lu mau nge-recast, bodoh, telat. Dan by the way, ini adalah kesalahan fatal MCU untuk Black Panther, yang dimana mereka terlalu lebay untuk bikin Wakanda Forever ini sebagai tribute untuk Chadwick Boseman, yang dimana tokohnya sebagai T'Challa ini dibuat tewas juga di film itu. Padahal di versi komiknya kita masih bisa melihat ada begitu banyak kisah T'Challa ini akan dibuatkan ke versi film live action MCU loh. Itu masih bagus, dan lu buat dia tewas di MCU, bodoh lah, kesel banget gua. Apalagi baru kemarin kita mendapatkan ada beberapa draft naskah untuk film Black Panther kedua sebelum tanggal perilisannya. Naskah pertama diceritakan kalau si T'Challa ini akan menghadapi Kraven the Hunter, yang merupakan pembunuh profesional yang sangat dekat dengan Spider-Man, yang dimana Kraven katanya akan mencuri vibranium dari Wakanda untuk ia gunakan untuk membunuh Spider-Man. Tapi lagi-lagi naskah itu akhirnya dibatalkan karena adanya hak cipta dari pihak Sony Pictures, yang merupakan PH yang punya lisensi Spider-Man untuk Marvel Studios. Jadi akhirnya naskah ini di-cancel oleh pihak MCU. Dan juga kita menempatkan ada naskah kedua yang dimana katanya T'Challa akan menghadapi Namor the Submariner, tentu dengan berbagai macam permasalahan politik antara Wakanda dan juga Atlantis di MCU, yang dimana di MCU ini namanya dirubah menjadi Talokan karena mereka gak mau meniru dari Atlantis di versinya DCU-nya Zack Snyder dulu. Nah, tapi kalau gua baca lagi beritanya, sepertinya yang akan mereka recast itu adalah T'Challa Junior, yang menjadi putranya T'Challa, dan juga Nakia yang udah hidup di luar kerajaan Wakanda, yang kita lihat di post credit-nya Black Panther Wakanda Forever kemarin, seperti itu ya. Nah, sebenarnya MCU bisa aja kalau mereka mau merecast T'Challa ini dengan aktor yang jauh lebih mumpuni. Apalagi sekarang MCU udah berputar-putar ke masalah multiverse dan juga time travel, dan bisa jadi T'Challa Junior ini dari masa depan akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan dirinya yang masih kecil dan bergabung kepada perang Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang. Atau bisa jadi akan ada beberapa varian dari multiverse sebagai T'Challa varian yang berbeda dari MCU Earth 616 yang udah meninggal di tahun 2022 lalu ya. Dan aktor
aktor yang dipilih oleh para fans itu adalah Aldis Hodge, mantan pemeran Hawkman di film Black Adam DCU, yang dimana aktor ini mencuri perhatian kita semua sebagai penonton, yang dimana aktingnya sangat bagus banget sebagai Hawkman di film Black Adam tersebut ya. Gua sebagai fans sangat setuju karena kita bisa melihat dari aktingnya, karismanya, bahkan dari segi dia berkata-kata itu literally adalah seorang pemimpin banget sih. Apalagi dia kemungkinan akan menjadi T'Challa Junior di masa depan MCU mendatang. Wow, gila sih. Bahkan badannya coy itu lebih gede ketimbang Chadwick Boseman dulu ketika dia debut di film Captain America Civil War tahun 2016 silam sebagai Black Panther ya. Nah, dengan MCU yang terlanjur bikin Wakanda Forever ini, T'Challa ini kemungkinan akan crossover kepada event Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang. Dan kemungkinan di masa depan ini si T'Challa ini berkolaborasi dengan anaknya Reed Richards dan juga Sunstorm yang bernama Franklin Richards, yang dimana dia adalah anak yang sangat cerdas dan bisa memanipulasi sebuah realitas dan pandai buat berbagai macam alat canggih seperti bapaknya. Apalagi di film Fast Four First Steps, mereka semuanya akan tertampar ke Earth 616 MCU setelah berhasil mengalahkan Galactus di universe mereka yang terpisah ini. Jadi gue sebagai fanboy, gue nggak bisa membayangkan sih kalau misalkan T'Challa akan comeback dengan anaknya yang udah dewasa dan time travel ke masa lalu untuk bergabung kepada perang besar Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Itu makin gokil sih. If I can help one of them find peace, You know, if they find out he's here. let them drive. Kalau saja MCU berani nge-recast T'Challa sebelum film kedua dibuat, maka tokoh T'Challa ini masih hidup di MCU. Tapi di bagian end creditsnya mereka taruh penghormatan Rest in Peace Chadwick Boseman, yang dimana hal ini dilakukan oleh Fast and Furious franchise. Ketika Paul Walker, pemeran Bray O'Connor, meninggal di kehidupan nyata, mereka bikin tribute untuk aktornya tanpa merusak cerita utamanya. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I live my life a quarter mile at a time. Home is sweet home. And you'll always be my brother. Jadi intinya Brian di film itu masih hidup dan dia akan muncul di sequel Fast X Part 2 mendatang. Itu berarti dia bagus tanpa merusak karya utamanya. Makanya sekarang MCU lagi bingung karena nggak ada hero-hero kelas A yang bisa diangkat lagi kisahnya selain Fast 4 yang akan tayang di tahun 2025 ini. Seperti itu, MCU terlalu terburu-buru mengenai pembuatan film Black Panther Wakanda Forever ini ya, karena mereka tuh kayak seolah takut untuk recast aktor utamanya. Ya elah, padahal yang namanya recast itu adalah hal yang sangat lumrah di dunia film per-Hollywoodan. Bahkan hal ini berkali-kali dilakukan oleh DC dan juga Marvel di masa lalu sebelum akhirnya diambil oleh pihak Disney di tahun 2010. Itu adalah hal yang lumrah. Makanya gue sebagai fanboy, anjir MCU lebih banget anjir. Mereka bikin tribute dan juga mematikan T'Challa di versi MCU-nya. Ya ampun, itu sih yang membuat gue tuh lebay banget anjir. MCU gila. Kesel banget gue. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.